Halo semua, jumpa lagi dengan aku Rizky. Di video kali ini aku mau bagikan beberapa settingan wajib untuk pengguna baru HP Poco. Dan di sini aku menggunakan HP Poco M5s yang baru aja aku beli kemarin. Dan beberapa settingan ini juga bisa diterapkan di HP Poco tipe lain ya guys. Mungkin dari teman-teman yang baru aja pakai HP Poco atau teman-teman yang baru aja pindah dari brand lain ke brand Poco, teman-teman bisa ikuti beberapa settingan kali ini. Oke teman-teman, dan langsung aja kita masuk ke settingan yang pertama. Nah, secara bawaan di sini kita dibawain beberapa aplikasi yang banyak banget ya oleh HP Poco ini. Dan aplikasi-aplikasi ini biasa disebut dengan bloatware. Nah, di sini kita bisa uninstall aja atau kita bisa hapus aplikasi-aplikasi yang mungkin nggak akan kita gunakan. Oke, kita bisa tap dan tahan dan kita bisa uninstall aplikasinya. Oke, dengan kita menguninstall beberapa aplikasi ini, kita bisa menghemat penyimpanan internal HP kita ya guys. Lanjut kita masuk ke settingan yang kedua, yaitu mengatur laci aplikasi. Oke, secara bawaan saat kita membuka laci aplikasi tampilannya akan seperti ini. Dia langsung dimunculkan menu pencarian seperti ini. Dan bagiku ini cukup mengganggu banget ya guys. Oke, kita bisa melakukan settingan. Kita langsung aja masuk ke menu setting dan di sini kita bisa matiin buka pencarian setelah membuka laci aplikasi. Dan sekarang saat kita membuka laci aplikasi udah nggak ditampilkan menu search atau menu cari lagi. Selain itu kita juga bisa melakukan settingan pada laci aplikasi kita. Yang pertama kita bisa mematikan ataupun mengaktifkan kategori aplikasi. Dengan mengaktifkan fitur ini nantinya aplikasi kita tuh langsung secara otomatis dikelompokkan. Berikutnya kita juga bisa mengatur latar belakang atau background dari laci aplikasi kita, dan di sini juga ada bar gulir yang bisa kita atur, dan juga di bawahnya ada beberapa settingan yang bisa kita atur di laci aplikasi kita. Teman-teman sesuaikan aja dengan kesukaan teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, kita lanjut ke settingan yang ketiga, yaitu mengatur navigasi sistem yang ada di HP kita. Oke, di sini punya aku navigasinya masih tombol seperti ini. Oke, kita bisa masuk ke menu settingan home screen dan kita bisa langsung aja masuk ke navigasi sistem. Oke, kita bisa pilih aja di navigasi gerakan atau navigasi gestur. Oke, dengan navigasi gestur kita bisa dengan lebih gampang ya guys untuk mengoperasikan HP kita. Oke, kita masuk ke settingan berikutnya yaitu mengatur layar 1. Oke, apabila kita swipe ke bagian samping kiri seperti ini, di sini nanti akan ada layar 1 ya guys. Di sini ada 3 pilihan, ada Google Discover, App Vault, atau tidak ditampilkan sama sekali. Cara mengaturnya kita bisa masuk ke settingan home screen dan di sini ada layar 1. Kita bisa pilih aja ya guys. Di sini ada 3 pilihan. Lanjut kita masuk ke settingan berikutnya dan ini masih berada di layar utama ya atau home screen kita. Kita bisa scroll ke bawah dan di sini ada ketuk layar 2 kali untuk mengunci. Nah, aku suka banget dengan fitur ini karena untuk mematikan HP kita nggak perlu pencet tombol power kita lagi ya. Kita cukup tap 2 kali aja pada home screen HP kita. Oke, kita juga bisa mengaktifkan fitur tap 2 kali untuk menyalakan HP kita ya. Kita bisa masuk ke setting, kemudian tampilan selalu aktif dan layar kunci. Di sini ada ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan perangkat. Kita aktifin aja fitur ini. Jadi untuk mematikan HP kita bisa tap 2 kali pada layar kita, dan untuk membangunkan HP atau nyalain layarnya kita tinggal tap 2 kali pada layar HP kita. Dan ini cukup mempermudah banget ya. Dan dengan fitur ini untuk tombol power kita usianya akan lebih panjang lagi ya guys, karena kita udah nggak perlu tekan-tekan lagi tombol fisik kita untuk aktifin dan nonaktifin HP Poco kita. Oke teman-teman, kita lanjut ke settingan berikutnya yaitu mengatur icon aplikasi. Oke, kita bisa masuk ke settingan home screen dan di sini kita bisa scroll ke bawah. Di sini ada ukuran icon, kita bisa masuk ya. Yang pertama yaitu kita bisa mengatur ukuran icon aplikasi yang ada di home screen kita. Kita mau gedein atau mau kecilin ukuran icon aplikasinya. Berikutnya kita juga bisa mengganti warna latar belakang atau warna icon aplikasi kita. Yap, di sini ada pilihan biru, hijau, ungu, dan coklat. Kita bisa pilih aja sesuai dengan kesukaan teman-teman masing-masing ya. Oke, dengan kita mengubah warna latar belakang icon aplikasi, nanti aplikasi-aplikasi yang support untuk warnanya tuh akan berubah ya, mengikuti dengan warna yang kita pilih. Lanjut ke settingan berikutnya dan ini masih berada di settingan home screen ya. Kita bisa scroll ke bawah lagi. Di sini ada atur item di bagian terkini. Oke teman-teman, di sini ada 2 pilihan, ada vertikal dan horizontal. Teman-teman bisa pilih aja mana yang kalian suka. Kalau aku lebih suka yang tampilan horizontal seperti ini. Oke, dan sekarang untuk tampilan recent apps kita berubah menjadi horizontal ya, atau tampilannya tuh ke samping seperti ini guys.
Oke teman-teman, kita lanjut ke settingan berikutnya yaitu mengganti gaya control center. Oke, apabila punya teman-teman control centernya tuh masih tampilan lama seperti ini, kita bisa mengganti ke tampilan control center versi terbaru ya, atau biasa dibilang tuh versi HyperOS. Caranya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita bisa masuk ke notifikasi dan pusat kontrol, kita bisa pilih yang bagian versi baru. Dan sekarang tampilan control center kita udah menjadi HyperOS seperti ini. Tapi sayangnya untuk latar belakangnya masih berwarna abu-abu ya guys. Tapi tenang aja guys, di sini aku ada tips untuk mengatasi control center yang berwarna abu-abu. Nanti akan kita kasih videonya. Jadi buat teman-teman bisa langsung aja subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, kita lanjut ke settingan berikutnya yaitu mengatur mode gelap atau dark mode. Ya, kita bisa langsung aja masuk ke setting. Kemudian kita masuk ke tampilan. Oke, di sini ada pilihan mode gelap lainnya ya guys. Kita bisa masuk. Dan di sini ada beberapa settingan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, untuk sesuaikan wallpaper ke mode gelap di sini aku matikan ya. Jadi nanti saat aku mengaktifkan mode gelap wallpaperku agar tidak ikut menjadi mode gelap juga, karena tampilan wallpaper di mode gelap tuh jadi makin jelek ya menurutku. Berikutnya di bawahnya di sini juga ada aplikasi individual yang bisa kita atur. Kita bisa mengaktifkan mode gelap ya guys ke beberapa aplikasi yang tersedia di sini. Oke, settingan berikutnya yaitu mengatur keyboard yang ada di HP kita, dan menurutku mengatur keyboard ini hal yang cukup penting ya guys, karena secara bawaan untuk settingan keyboardnya tuh aktif semua, dan ada satu fitur yang menurutku cukup mengganggu yaitu auto koreksi. Ya, aku sering banget salah ketik dengan fitur auto correction ini. Kita bisa langsung saja masuk ke menu settingan keyboard dan kita bisa masuk ke masukan. Oke, kita bisa scroll ke bawah dan di sini untuk koreksi otomatis kita matiin aja agar kita nggak suka salah ketik ya guys. Berikutnya kita juga bisa mengatur tampilan dari keyboard kita ya guys. Kita bisa mengganti-ganti temanya di settingan ini. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya yaitu mengatur AOD atau Always On Display. Nah, di sini Poco M5s udah memiliki layar AMOLED ya. Jadi udah bisa mengaktifkan AOD atau Always On Display. Kita bisa langsung saja masuk ke menu setting, kemudian kita bisa masuk ke settingan Always On Display. Yap, di sini kita bisa aktifin dulu untuk fitur AOD-nya, dan di bagian bawah sudah disediakan beberapa tema AOD yang bisa kita pilih. Atau di sini kita juga bisa membuat tema AOD sendiri ya. Kita bisa menambahkan gambar di bagian atas, dan kita juga bisa mengatur warna teks, dan kita juga bisa menambahkan beberapa shortcut di bawahnya. Yap, di sini teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kesukaan teman-teman masing-masing. Lanjut ke settingan berikutnya, dan ini fitur kecil sih, tapi menurutku fitur ini cukup berguna. Yap, kita bisa masuk ke menu setting dan kita bisa aktifin fitur anti kedip. Oke, dengan mengaktifkan fitur anti kedip ini bisa mengurangi ya guys ketegangan mata dalam kondisi cahaya yang rendah. Jadi kita bisa lebih nyaman lagi untuk pakai HP di mode cahaya rendah. Oke teman-teman, kita lanjut ke settingan berikutnya yaitu mengatur status bar yang ada di HP kita. Oke, kita bisa langsung aja masuk ke menu setting dan kita masuk ke notifikasi dan pusat kontrol. Ya, kita scroll ke bawah dan di sini ada bilas status atau status bar. Di sini ada beberapa settingan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menampilkan icon notifikasi. Kita bisa atur mau ditampilkan atau enggak. Kemudian untuk kecepatan koneksi di sini aku aktifin ya, agar aku bisa memonitor kecepatan koneksi yang ada di HP ku. Berikutnya juga ada tampilan operator saat perangkat terkunci juga bisa kita aktifin. Dan di sini untuk persentase baterai teman-teman bisa aktifin ya, mau nggak ditampilin, mau di dalam baterai atau di sebelahnya icon baterai. Di bagian bawah juga ada settingan notch yang bisa kita atur. Ada sembunyikan notch, di sini kita juga bisa pilih ya guys, dan notch untuk aplikasi tertentu juga bisa kita atur di bagian sini. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya yaitu fitur spesial yang ada di HP Poco M5s kita. Oke, kita bisa masuk ke menu setting, kemudian setelan tambahan, dan di sini ada fitur spesial. Fitur spesial pertama, kita bisa aktifin jendela mengambang, ya kita bisa langsung masuk ke settingan bilas sisi, dan kita bisa aktifin fitur bilas sisinya. Dan nanti di samping HP kita akan ditampilkan bilas sisi seperti ini. Saat kita buka aplikasinya, dia akan ditampilkan sebagai jendela mengambang atau floating window seperti ini guys. Yap, di sini kita juga bisa mengatur ukuran dari floating window-nya, mau dikecilin atau digedein, dan kita juga bisa swipe ke bagian samping layar menjadi balon seperti ini. Untuk kembali kita tinggal tap aja dan aplikasinya akan dibuka menjadi jendela mengambang lagi. Untuk menghapusnya kita tinggal swipe aja ke bagian atas.
Fitur spesial yang kedua yaitu mengatur RAM virtual atau memori tambahan. Yap, kita bisa langsung aja masuk ke settingnya dan di sini kita bisa menambahkan hingga 3 GB RAM virtual. Kita lanjut ke settingan yang terakhir yaitu menambahkan remote di Poco M5s kita. Oke, di sini Poco M5s ku tuh udah ada infrared blasternya ya guys. Jadi kita bisa gunakan HP kita ini sebagai remote control. Oke, untuk mempermudah akses remote-nya kita tinggal menambahkan aja shortcut di control center kita. Dan sekarang untuk Mi Remote-nya udah ditambahkan ke control center kita. Untuk membukanya kita tinggal tap aja seperti ini guys. Dan ya, kita bisa tambahkan aja device yang ingin kita kontrol dari HP kita. Oke teman-teman, itu tadi beberapa settingan yang bisa kita lakukan di HP Poco kita. Oke, like video ini kalau kamu suka, dislike aja kalau udah suka. Aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.